Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 15. I was thinking about it. Silvana. Dia berhasil membuatku terus memikirkannya. Skylar Kalisten. Silva pikir tentang semua perhatian yang diberikan Sky adalah awal dari hubungannya yang akan semakin dekat dan membaik. Silva berharap Sky telah menerima kehadirannya sebagai istrinya, namun ternyata harapannya sirna hanya karena sebuah cake. Silva berjalan menuju kamar Sky yang hanya berjarak 3 cm. Tok tok tok. Apa? Tanya Sky saat membuka pintu. Ini cake-nya, belum aku makan kok, tapi udah aku buka. Maaf, katanya menunduk dan sedikit kecewa. Buat lo aja, kata Sky. Hah? Enggak Sky, tolak Silva. Udah buat lo aja, kata Sky. Karena memang itu buat Silva, tapi karena Sky yang gengsinya selangit, dia enggan mengakuinya. Tapi ini kan buat Livy, kamu kasih aja ke Livy, kata Silva memaksa memberikan cake itu dan akhirnya diterima oleh Sky karena Sky malas berdebat dengan Silva. Silva pergi dan Sky masuk kamar, dia menaruh cake di atas kasur dan dia langsung merebahkan tubuhnya. Dia juga mengambil bantal dan menaruh di atas wajahnya, lantas ia berteriak di dalam bantal hingga suaranya tertahan. Pagi ini, laki-laki Silva berangkat lebih pagi, bukan tanpa alasan, tapi karena dia ingin menghindari suaminya. Sky pun baru bersiap-siap dan saat hendak keluar, dia melihat sebox mini cake-nya yang terbungkus utuh. Dia menghela nafasnya pelan. Apa gue buang aja ya? Kata Sky berpikir. Jangan deh, jangan. Mendingan gue kasih aja sama si Bibi. Lanjutnya. Sky pun turun mencari si Bibi dan ternyata 2 ART-nya berada di dapur, lantas Sky menghampirinya. Saat Sky mendekat, rupanya 2 ART itu sedang mengobrol dan dalam obrolan itu mereka menyebut nama Silva, membuat Sky menghentikan langkahnya. Aku jadi penasaran deh Mur sama wajahnya Non Silva, kata Siti. Cantik banget Siti, kalau aku ini lelaki bisa naksir aku, kata Bi Murni dengan nada lebay. Walah, makin penasaran deh Mur. Coba deh Mur kamu ngasih gambaran. Kayak gimana sih wajahnya Non Silva? Kata Siti. Wajahnya Non Silva tuh, kulitnya teh putih. Mulus pisan, pokok nama. Hidungnya teh mancung, matanya teh lentik, terus bola matanya teh warna coklat muda teh. Beuh, pokok nama cantik lah ti, ujar Bi Mur. Ngebayanginnya juga cantik banget ya Mur, kata Bi Siti. Hatuh iya ti, makanya teh beruntung pisan jadi tuang muda teh, punya istri cantik dan soleha kayak Non Silva. Pokok nama paket komplit lah, kata Bimur tak henti-hentinya memuji Silva. Sky hanya berdiam diri menguping pembicaraan kedua ART-nya. Secantik apa sih dia? Gumam Sky, lalu dia menghampiri kedua ART-nya. Bi, ini buat Bibi, kata Sky memberikan mini cake-nya. Apa ini tuan? Tanya Bi Siti. Cake, jawab Sky dan langsung berlalu pergi. Makasih ya tuan, kata Bi Siti. Responnya semakin melangkah menjauh. Dia melajukan motornya menuju sekolah Pelita Bangsa. Sepanjang perjalanan, otaknya terus mengingat pembicaraan kedua ART-nya tentang Silva. Apa benar ya dia cantik? Secantik apa sih dia? Secantik Livy? Apa cantikan Livy? Secara Livy kan cantik. Gumamnya terus bertanya-tanya dan membanding-bandingkan dengan Livy. Cekit, brak. Karena Sky tidak fokus dan melajukan motornya ngebut, cowok itu hampir saja menabrak pedagang kaki 5 yang sedang menyeberang. Untung, Sky dengan cepat mengelak, jadi dia tidak menabrak pedagang itu. Namun Sky yang terjatuh di pinggir jalan. Ya Allah, mari nak bawa bantu, kata pedagang itu, membantu Sky berdiri. Nak, apa kamu tidak apa-apa? Maaf karena bapak sudah menyeberang dengan tidak hati-hati, katanya terus menyalahkan dirinya sendiri. Enggak apa-apa pak, aku yang salah karena tidak memperhatikan jalan, kata Sky. Bapak enggak apa-apa? Tanya Sky. Enggak apa-apa nak. Ya udah pak, maaf ya sekali lagi, ucapnya. Iya nak, tidak apa-apa. Kalau begitu bapak pergi dulu ya nak, mau lanjut jualan, pamitnya. Iya pak. Sial, gara-gara mikirin Silva jadi jatuh, gerutunya. Sesampainya di sekolah, Sky langsung naik tangga menuju kelasnya saat mau masuk pintu.
Matanya menangkap kehadiran Silva sedang berjalan menuju kelasnya. Silva berjalan sambil menundukkan kepalanya. Saat keduanya berpapasan, Sky langsung menarik tangan Silva dengan kuat membuat gadis itu kesakitan di pergelangan tangannya. "Au!" lagunya. "Sky?" panggil Silva. Cowok itu tak menjawab. Dia malah menatap tajam ke Silva dan menggenggam tangan Silva semakin kuat. Entahlah ada yang membuat hatinya tidak tenang sehingga dia bersikap seperti itu pada Silva. "Sky sakit?" ucap gadis itu, namun Sky tak bergeming. Dari kejauhan, Livy yang baru saja datang bersama teman-temannya melihat tindakan Sky terhadap Silva, lantas segera menghampiri keduanya. "Sky, lepasin!" Livy menarik tangan Sky dari cekalan tangan Silva. "Apa-apaan sih kamu, jangan kasar dong sama cewek." "Lihat Silva, dia sampai ketakutan gitu," kata Livy marah-marah. Sky jadi salah tingkah, bingung mau jawab apa. Udah, ayo Silva, masuk ke kelas," ajak Livy. Silva masih memegangi tangannya yang sakit. "Dengar ya Sky, pokoknya aku gak mau kamu kayak gini lagi sama Silva," kata Livy, berlalu meninggalkan Sky dan menarik tangan Silva untuk menuju kelas. "Silva, lo gak apa-apa?" tanya Livy. "Gak apa-apa kok, Liv." "Yang benar." "Beneran." Silva meyakinkan padahal pergelangan tangannya terasa sakit. "Lagian gimana ceritanya? Kok Sky bisa kasar sama lo tadi?" tanya Livy penasaran. "Gak tahu, aku gak paham," ucapnya kebingungan. "Tapi kan gak mungkin Sky lakuin itu tanpa alasan," kata Livy. "Lo bikin kesalahan kali yang buat Sky marah," ucap Siska. "Gak tahu aku juga," kata Silva. "Ya ampun!" Tiba-tiba Livy menepuk jidatnya, keras seperti mengikat sesuatu. "Kenapa, Liv?" tanya serempak Alia, Ayu, Siska. Enggak, itu gue masih gak nyangka sama Sky bisa lakuin itu. Soalnya dia kan gak pernah kasar sama cewek," kata Livy beralasan dan Silva sempat melirik. "Ye, kirain apaan?" kata Ayu. "Kayaknya lo harus nanya deh Liv sama Sky, kenapa dia bisa lakuin itu ke Silva," kata Siska. "Iya nanti deh gue tanyain," kata Livy. Dalam hati Silva terus saja bertanya-tanya, kenapa Sky bisa bersikap seperti itu padanya? Apa dia berbuat kesalahan? Pikirnya. Sedangkan di kelas IPA 2, nampak Sky tengah memikirkan kejadian tadi pagi. Kenapa gue malah kayak gitu sih sama Silva? Gerutu dalam hati. Lagian si Silva kenapa sih? Si Bibi bisa lihat muka dia serangan gue? Gue kan suaminya, tapi belum pernah lihat muka dia. Makinya dalam hati merasa kesal sendiri. Tapi kalau emang dia cantik, kenapa harus ditutup segala sih pakai cadar? Pasti mukanya jelek deh, makanya ditutup pakai cadar. Tapi kata Bibi, katanya sambil mengacak-acak rambutnya. "Ah!" teriaknya dalam hati, lalu dia menempelkan wajahnya ke meja dan menyilangkan tangannya ke wajah sehingga wajahnya tertutup oleh tangannya. "Itu si Sky kenapa?" tanya Alvin. "Taulah, dia emang moodnya kayak gitu, suka gak jelas. Kayak emak-emak punya banyak cicilan panci," kata Raymond. "Lagi PMS kali," kata Atala. Sky menenggelamkan wajahnya di dekapan tangannya sampai ia benar-benar tertidur sampai waktu istirahat. Cowok itu tak kunjung bangun juga. Gimana nih? Bibi Sky-nya bobo?" kata Dion mengejek. "Kebo banget sih sampai istirahat belum bangun juga," kata Atala. "Terus gimana, bangunin gak nih?" kata Dion. "Udahlah biarin aja," kata Atala. Waktu pun terus berjalan, pelajaran ketiga pun masuk, namun Sky masih tetap tertidur. "Wah, parah nih anak, bangunin dong," kata Alvin. Sky, woi bangun," kata Raymond. "Sky bangun, udah masuk nih," kata Atala. "Ya, 5 menit lagi," jawab Sky. "Ampun dah, semalam mabar sampai jam berapa sih?" kata Raymond. "Dia gak ngeluyur kan semalam?" kata Alvin. "Tahu biarin aja lah. Paling juga nanti digantung hidup-hidup sama Pak Sanjay," kata Dion. Pak Sanjay sebagai guru fisika pun sudah masuk. Pelajaran ketiga tengah berlangsung. Namun saat sedang menjelaskan ada yang menyita perhatian Pak Sanjay. Dia melihat Sky sedang tertidur di tempat duduknya dengan pulas. "Stuck!" Pak Sanjay melempar penghapus kayu ke kepala Sky membuat Sky terbangun dan langsung berdiri karena terkejut. "Woi,
Siapa yang lempar ini? Berani lo sama gue? Teriak Sky dengan setengah kesadarannya hingga suaranya memenuhi ruangan kelas. Semua siswa tertawa membuat seisi kelas menjadi kado. Nantangin saya kamu, kata Pak Sanjay. Makanya semalam dipuasin-puasin boboknya biar nggak bobok di kelas, kata siswa sebut aja si A. Tawa yang lain. Sedangkan anak-anak Skylar hanya diam merasa malu dengan Sky dan bahkan Atala sibuk menulis. Halvin pura-pura membaca buku paket. Dion dan Raymond pun sama menulis. Ralat, mereka berdua sedang menggambar dengan asal. Sini kamu, pinta Pak Sanjay. Sky mau tak mau harus menuruti perintah Pak Sanjay. Cowok itu menghampirinya. Berdiri kamu, kata guru itu. Mau jadi apa kamu? Bukannya belajar malah tidur di kelas. Mau jadi orang, Pak, jawab Sky santai. Jawab lagi kamu. Lah kan bapak nanya, kata Sky. Karena kamu tidur di kelas, bapak akan kasih hukuman ke kamu. Hukuman apa, Pak? Tanya Sky. Tulis semua yang ada di buku paket bab 3 ini. Tunjuknya di papan tulis. Lah, Pak ngapain ditulis sih? Kan bisa dibacain. Capek Pak kalau harus ditulis. Protes Sky. Protes saja kamu ini, sudah kerja kan? Mau ditambah lagi hukumannya? Jangan Pak, ini aja udah berat. Cegah Sky. Menulis saja berat. Gimana mau jadi orang hebat kamu? Skoy. Pak Sanjay berjejak dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Sky Pak, ucap semua siswa-siswi. Iya, mau Sky, mau Skoy, sama aja. Sudah cepat nulis, kata Pak Sanjay. Saat sedang menulis, Sky sempat melirik ke pintu dan dia melihat Silva lewat di depan pintu. Sky pun kembali menulis namun otaknya kembali mengingat Silvana dan membanding-bandingkan dengan Livy. Bayangannya akan wajah Silvana dan Livy pun muncul di otaknya. Seperti apakah wajah Silvana? Secantik apakah dia? Batin Sky. Elastisitas dan hukum Hooke. A. Memahami hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara Silvana Azhara dan Livia Anastasia yang gerak yang disebabkannya. Cowok itu benar-benar tidak fokus sampai salah menulis. Woi, emangnya hukum Newton sekarang beda ya? Disebabkan oleh wanita, bukan gerak benda? Hahaha, kata salah satu siswi. Fuf, tawa anak Skylar tertahan, sedangkan yang lain tertawa lepas membuat seisi kelas berisik. Pak Sanjay yang melihat itu hanya berdecak kesal. Skoy, panggil Pak Sanjay. Apa-apaan kamu ini? Lanjutnya, maaf Pak, kan saya masih ngantuk Pak. Kelit Sky. Alasan aja kamu, emang dasar otak kamu ini isinya cewek semua, kata Pak Sanjay. Cuci dulu muka kamu sana. Lanjutnya, iya Pak, kata Sky dan baru mau pergi namun dipanggil lagi oleh Pak Sanjay. Sky, panggilnya. Apalagi Pak? Jawabnya dengan jengah. Sudah tidur di kelas, penampilan kayak preman aja kamu. Cowok kok pakai anting. Lepas. Perintah Pak Cai. Ini lagi nih, tangannya masih sekolah sudah bertato. Terus apa ini lagi? Ini bibir kamu kawat kok ditempel-tempel di bibir. Nggak takut ketelan kamu? Ucapnya. Percing Pak, kata semua siswa. Apa? Cacing. Respon Pak Sanjay. Sky hanya memutar bola matanya malas. Sudah, mau percing ke mau cacing kek, cepat-cepat semuanya, pinta Pak Sanjay. Sky mau tak mau melepaskan semua aksesorisnya. Ya sudah sana, cuci muka kamu, takut ada setan yang menempel nanti ketiduran lagi. Bab 16. Hidup mandiri. Bagaimanapun dia suamiku, apapun keputusannya harus aku patuhi walaupun aku merasa sedih. Silvana Azhara. Silvana menatap jalanan dari balik kaca mobil. Gadis itu terus mengingat perkataan Livia. Enggak, itu gue masih enggak nyangka sama Sky bisa lakuin itu. Soalnya dia kan enggak pernah kasar sama cewek. Perkataan Livia terus saja menggema dalam otaknya, hingga rasanya suara Livia memenuhi ruang pendengarannya. Dia berpikir jika Sky tidak pernah kasar sama cewek, lalu mengapa dengan Silva? Mengapa perlakuannya berbeda pada gadis itu? Rasanya Silva ingin menyerah dan mengakhiri hubungannya dengan Sky. Tapi bagaimana dengan amanah orang tuanya? Rasanya dia ingin pulang dan kembali ke rumahnya.
Mungkin sendiri lebih baik, pikirnya, daripada hidup bersama suami yang tak pernah menganggapnya. Besok weekend, Silva jadi teringat dengan Papa Carl yang sedang ada di luar kota. Lelaki itu bilang dia akan pulang weekend ini. Mungkin kekecewaannya dan rasa sakit hatinya akan berkurang setelah kehadiran Papa Carl di rumah. Saat di pertengahan jalan, dia melihat ada pemotor yang terjatuh, namun tak ada satupun yang menolongnya. Lantas gadis itu turun dari mobil dan menghampiri seorang cowok remaja yang tadi terjatuh. "Pak Joni, berhenti dulu, Pak. Pak Joni, tunggu dulu ya," kata Silva. "Baik, Non." Silva menyeberangi jalan berniat menolong cowok itu. Padahal di jalan sana sangat ramai, namun tak ada satupun yang menolongnya. "Ayo Kak, aku bantu," kata Silva mengulurkan tangannya. Cowok berseragam SMA dengan dibaluti jaket kulit warna hitam itu hanya menatap tangan Silva. Lalu ia berdiri sendiri. Kakak nggak apa-apa?" tanya Silva. "Enggak," responnya singkat. Silvana terus memandangi jalanan. Padahal ramai, tapi mereka hanya menonton saja. "Lain kali hati-hati ya Kak. Aku pamit dulu." Pamit Silva. Cowok itu tak menjawab. Dia terus saja menatap Silva sampai Silva masuk mobil. Aneh, ditolongin bukannya makasih malah jutek, gumam gadis itu. "Kenapa Non?" tanya Pak Joni. "Enggak apa-apa Pak, tadi ada yang jatuh, terus Silva niat nolongin tapi dia malah jutek gitu," kata Silva. "Yang mana sih Non?" tanya Pak Joni. "Itu Pak, yang pakai jaket kulit sama motor sport warna hitam," tunjuk Silva ke arah cowok itu. "Oh yang itu Non." "Iya Pak, tapi aneh deh. Padahal banyak orang tapi nggak ada satupun orang yang nolongin dia," kata Silva. "Non Silva emang nggak tahu ya?" ujar Pak Joni. "Tahu apa Pak?" Silva tanya balik. "Itu tuh ketua gangster Non. Suka mengganggu orang, apalagi kalau sudah di jalanan. Suka membuat rusuh Non, membuat onar lah gitu Non. Mungkin itu juga yang membuat mereka enggan membantu," tutur Pak Joni. "Memangnya separah itu ya Pak?" tanya Silva. "Yang Bapak dengar dari kebanyakan orang sih begitu Non," kata Joni. "Sama kayak Sky ya Pak?" Celetuk Silva. "Hah? Apa Non?" tanya Joni bingung karena tak mendengar Silva saat fokus menyetir. "Ah, enggak apa-apa Pak. Sky juga sering begitu," patin Silva. Silva sudah tiba di kediaman Kalistin. Saat dia masuk, ternyata Papa Carl sudah pulang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Papa Carl. "Papa?" ucap Silva terkejut. "Sudah pulang kamu Silva? Mana Sky? Kenapa kalian gak bareng?" tanya Carl. "Ah iya Pak, Sky bawa motor sendiri Pak." "Kenapa gak sekalian pulang?" "Mungkin lagi di jalan Pak." "Pasti anak itu nongkrong-nongkrong dulu." Tak henti-hentinya menuduh Sky. Silva pikir Papa pulangnya nanti hari Minggu. Apa mau Silva buatin minum?" tanya Silva mengalihkan pembicaraan. "Gak usah Silva, mendingan sekarang kamu ganti baju terus makan siang sama Papa ya. Papa tunggu di meja makan," kata Carl. Di meja makan. "Silva, bagaimana dengan sekolahmu? Apa kamu betah di sekolah Papa?" kata Carl. "Betah Pak, malah Silva seneng banget. Di sana Silva punya banyak teman dan mereka semua baik sama Silva." "Terus Sky, apa dia menjagamu selama di sekolah?" tanya Carl. Silva diam sesaat sebelum dia menjawabnya. Iya Pak, Sky selalu jaga Silva." Jawabnya berbohong, tak ingin suaminya terkena masalah. "Papa, apa Silva boleh izin?" tanya Silva ragu. "Izin kemana Silva?" "Silva pengen ke rumah ayah, boleh kan Pak?" "Boleh, tapi harus ditemenin Sky ya," kata Carl. Padahal Silva berniat menghindari Sky, tapi malah diminta harus bersama Sky. Gadis itu sebenarnya hanya butuh menenangkan dirinya saja. Gak usah Pak, Silva sendiri saja. Lagian Silva bisa diantarin sama Pak Joni." Tidak lama kemudian, Sky baru saja pulang, cowok itu habis dari markasnya. Dengan langkah cepat, Sky menaiki tangga menuju kamarnya. "Sky?" panggil Carl membuat Sky menghentikan langkahnya. "Sini kamu," pinta Carl. Sky memutar bola matanya malas dan mau tak mau Sky berbalik menuruni tangga. "Habis dari mana kamu? Jam segini baru pulang?" tanya Carl. "Ya sekolah lah," jawabnya jengah. "Makan dulu sama Papa dan Silva," pinta Carl.
dan Sky melirik Silva yang tengah menundukkan kepalanya. Sky pun duduk di sebelah gadis itu, sesekali dia menoleh menatap Silva. Silva, makan yang banyak ya. Jangan sungkan-sungkan, anggap aja ini rumahmu sendiri. Lakukan apa aja yang ingin kamu lakukan. Ini rumahmu juga, kata Carl. Lagi-lagi Sky hanya memutar bola matanya malas mendengar ucapan Papa Carl. Pa, Sky udah mutusin untuk hidup mandiri di rumah Sky sendiri bersama Silva, katanya malas saat menyebut nama Silva. Sedangkan Silva menatap Sky terkejut dengan apa yang dikatakan oleh cowok itu. Sky ingin hidup mandiri dan jauh dari Carl agar ia bisa bebas melakukan apapun tanpa pengawasan dari Carl. Ya, itu keputusan yang sangat bagus, tapi Papa tidak yakin denganmu, jawab Carl ragu. Kenapa Papa nggak yakin? Tanya Carl. Kamu itu anak Papa. Tentu saja Papa sangat mengenalmu, mengenal semua watak dan sikapmu. Bisa-bisa Silva kau tinggal sendiri di rumah, kata Carl menohok. Apa maksud Papa? Ya tentu saja tidak mungkin, Sky seperti itu. Silva, kamu mau kan hidup mandiri? Tanya Sky. Silva diam sejurus, dia tidak tahu harus jawab apa. Gadis itu sudah nyaman tinggal di kediaman Kalisten, dan dia tidak bisa membayangkan jika harus tinggal serumah bersama Sky dengan sikapnya yang buruk menurut Silva. Apa gadis itu bisa tahan tinggal bersamanya? Bagaimana jika Sky keluyuran, Silva akan benar-benar sendiri di rumah. Tidak seperti di rumah Carl, ada ART yang bisa menghiburnya. Bahkan, bagaimana saat mereka sedang berdua? Sikap dingin dan kasarnya, apa Silva bisa tahan? Ini adalah keputusan yang berat. Namun jika Silva tidak menuruti suaminya, dia akan berdosa, pikirnya. Silva, panggil Sky. Kok diam aja sih? Gimana lo mau kan tinggal berdua sama gue? Tanya lagi Sky. Iya, jawab Silva ragu. Papa dengarkan, Pa? Silva saja setuju, kata Sky. Jika kamu sudah yakin, ya Papa bisa apa? Tapi ingat, perlakukan Silva dengan baik karena dia istrimu dan jangan mengecewakan Papa, pesan Carl. Tentu saja Sky sangat senang dengan jawaban sang Papa. Dia bisa dengan leluasa melakukan apapun yang dia mau dan tidak perlu harus bersandiwara terlihat harmonis di depan Carl. Sedangkan Silva hatinya bersedih. Dia merasa ini bukan keputusan yang baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.